Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Diandra Mukni kembali hadir dalam menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Acara ini dipersembahkan oleh iNews Siang hari ini kami awali dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka secara langsung sistem satu arah dari gerbang tol Kalikangkung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ditemani oleh Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Jawa Tengah membuka secara resmi sistem satu arah yang dimulai dari gerbang tol Kalikangkung sekitar pukul 9.30 pagi tadi. Hal ini dilakukan melihat kecenderungan peningkatan jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta dan sekitarnya. Pemberlakuan sistem satu arah nasional akan dilakukan hingga kilometer 70 gerbang tol Jakarta Cikampek. Sistem satu arah akan dievaluasi dengan melihat perkembangan yang terjadi di kilometer 70 usai penerapan sistem satu arah hari ini. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan, khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kami juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai. Pemirsa, sebanyak 260.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta pada arus balik mudik 2025 di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Jasa Marga memperpanjang sistem kontraflow lokal 2 lajur untuk mengurangi kepadatan. Kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai terlihat menuju arah Jakarta. Antrian kendaraan didominasi kendaraan mobil pribadi dan bus antar kota provinsi. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow lokal. Dari kilometer 70 hingga 36 diberlakukan sebanyak 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Rencananya Kapolri akan melakukan kunjungan ke pos pantau gerbang tol Cikampek Utama siang ini, sekaligus rangkaian pemberlakuan sistem one way nasional dari titik GT Kalikangkung menuju titik gerbang tol Cikatama. Masuk momen puncak arus balik, situasi jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 62 terlihat ramai, didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Tercatat lebih dari 96.000 kendaraan sudah melintas dalam kurun waktu 24 jam pada Sabtu kemarin. Diprediksi pada 6 April ini akan ada lebih dari 100.000 kendaraan melintas di tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta. Sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 47 yang dilanjutkan dengan kontraflow 1 lajur hingga kilometer 36. Sementara itu, sistem buka tutup akses masuk rest area di kilometer 62 juga diberlakukan secara situasional untuk mengurangi antrean kendaraan yang masuk ke rest area. Pemirsa, kita akan memantau arus balik terkini di gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan Camar Haenda serta Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek kilometer 62. Halo, selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke Camar terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Camar, apakah terjadi penumpukan kendaraan pemudik di gerbang tol Cikatama saat ini? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Untuk saat ini
kami tidak melihat adanya penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan lebih dari 260.000 kendaraan sudah melintas sejak hari pertama sampai dengan hari ke-6 pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo baru saja secara resmi memberlakukan sistem one way secara nasional dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 di titik saya melaporkan saat ini. Dan kita akan memantau situasi dan kondisi dari pantauan udara. Anda bisa lihat saat ini diberlakukan sistem kontraflow 2 lajur dari arah kilometer 70 menuju ke kilometer 37 ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Bahkan kemarin malam total ada 98.000 kendaraan yang melintas. Dan per hari ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang ada lebih dari 30.000 kendaraan yang sudah melintas. Dan ini juga imbas dari sistem one way yang diberlakukan. Dan dengan dilakukannya hal tersebut, rekayasa lalu lintas berdasarkan diskresi dari Korlantas ini cukup ampuh untuk bisa mengurai kepadatan. Dan sebanyak 12 gardu tol ini juga dipersiapkan untuk masyarakat ataupun juga para pemudik yang akan menuju ke wilayah Jakarta. Kemudian untuk jalur fungsional yang sampai dengan saat ini diberlakukan yakni di jalur Jakarta Cikampek 2 Selatan dari arah Sadang menuju Bojongmangu sepanjang 31 km. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, saat ini situasinya jauh lebih kondusif meskipun hari ini diprediksi sebagai puncak dari arus balik. Hal tersebut dikarenakan sejumlah diskresi sekali lagi yang dilakukan oleh Korlantas Polri, yang mana sistem one way dari kilometer 414, kemudian juga sistem kontraflow dari kilometer 70, serta nantinya apakah akan dilakukannya sistem ganjil genap atau tidak, kita masih menunggu kepada diskresi yang dilakukan. Sejauh ini rata-rata kecepatan kendaraan atau jumlah kendaraan, intensitas kendaraan maksud kami, ini di angka 4.000 sampai dengan 5.500. Oleh karenanya dilakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow menuju ke arah Jakarta. Meski begitu, dari Korlantas Polri juga menyebutkan bahwa fokus gerbang tol Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama ini akan terus dipantau seiring dengan lonjakan pemudik. Diperkirakan lebih dari 100.000 kendaraan akan menuju ke Jakarta hari ini. Dan sayangnya saat ini tidak diberlakukan lagi untuk diskon tarif tol senilai 20%. Namun akan diberlakukan pada periode kedua, yakni pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2025. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Camar Haindam melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek kilometer 62. Amrina, bagaimana arus lalu lintas pagi ini di sana? Iya, Diandra, sejalan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Camar bahwa untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini kondusif, di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek sekarang juga kondusif dan juga ramai lancar, baik itu dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ataupun juga arah sebaliknya dari arah Jakarta ke arah Cikampek. Ini kami bisa melihat ya bahwa untuk kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan pribadi. Ini kita saksikan terlebih dahulu visual terkini dari juru kamera kami, Aris Setiawan. Kita bisa melihat bahwa situasinya lancar sekali, tidak ada hambatan dan juga kendaraan sepertinya bisa melintas dengan kecepatan normal hingga 80 km per jam. Dan sekarang juga sudah ataupun masih diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 70 ke KM 47 yang diberlakukan kontraflow 2 lajur dan dilanjut dengan kontraflow 1 lajur dari KM 47 ke KM 37. Kalau kami memperhatikan memang dibandingkan dengan kemarin pada siang ini di jam yang sama untuk situasi di KM 62 lebih ramai dan memang tercatat bahwa kemarin dalam kurun waktu 24 jam ada lebih dari 98.000 kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta lewat Jalan Tol Jakarta Cikampek. Artinya dalam 1 jamnya per jamnya ini diperkirakan ada 4.000 hingga 5.000 kendaraan yang melintas, lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa yang berada di angka 700 hingga 1.000 kendaraan per jamnya. Dan juga sebagai informasi bahwa keramaian tidak hanya terlihat di jalan ataupun
juga lalu lintas saja, namun juga terlihat di akses masuk rest area. Yang mana kalau kami memantau sejak dini hari tadi, sudah beberapa kali terjadi adanya situasi di mana untuk di rest area sendiri terjadi antrian kendaraan yang akan masuk. Ini situasi yang cukup berbeda dibandingkan kemarin, karena kalau kita bandingkan dengan kemarin, biasanya untuk antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area hanya terjadi ketika malam hari di atas jam 6 malam. Namun tadi beberapa kali terjadi antrian kendaraan meskipun tidak panjang dan tidak menyebabkan adanya hambatan karena untuk antriannya hanya mencapai di bawah 100 meter. Dan juga dari pihak rest area sendiri memberlakukan sistem buka tutup akses rest area untuk nantinya ataupun juga untuk mengantisipasi adanya kepadatan di dalam rest area dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengurai kepadatan. Dan cara ini nampaknya juga cukup efektif dilakukan karena antrian yang terjadi dari kendaraan yang akan masuk ke rest area tidak menghambat dari kendaraan yang akan melaju ke arah Jakarta. Dan apabila ditutup, sebagai informasi untuk rest area KM62 apabila sedang dilaksanakan sistem buka tutup, maka dari kendaraan ataupun juga pengemudi yang akan masuk ke rest area ini bisa langsung saja berjalan menuju ke arah rest area 52 yang merupakan salah satu rest area lain yang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Untuk kontraflow ini nampaknya masih akan berlangsung sebagai salah satu antisipasi dari puncak arus mudik ini, dari puncak arus balik ini, yang mana diprediksi lebih dari 100.000 kendaraan akan melintas, lebih tinggi dibandingkan biasanya. Namun untuk penerapannya ini secara situasional akan diberlakukan hingga pada tanggal 7 April nanti, baik itu apakah 1 lajur ataupun 2 lajur, disesuaikan dengan banyaknya volume kendaraan yang melintas per jamnya. Dan tentunya bagi semua pengendara ataupun juga masyarakat yang melakukan perjalanan balik dihimbau untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kondisi kendaraan agar dalam keadaan prima. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Amrina Rida, langsung dari Tol Jakarta Cikampek kilometer 62, dan juga sebelumnya ada Camar Henda dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat siang, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Acara ini dipersembahkan oleh Puncak arus balik 2025 Pelabuhan Bakauheni Lampung dipadati oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews yang bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, unik dan menarik. Sepasang pengantin di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di kilometer 56 ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek, memanfaatkan momen arus balik Lebaran untuk jadi tema dan lokasi foto pernikahan. Ide foto ini dilakukan spontan karena rumahnya bersebelahan dengan ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Ada-ada saja yang dilakukan oleh pasangan pengantin asal Gintung Tengah, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pengantin ini melakukan foto pernikahan dengan memilih tema unik, yaitu Arus Balik Lebaran 2025. Meski menjadi tontonan ribuan pemudik yang melintas di kilometer 56 ini, pasangan Sinta dan Saban tetap menikmati berfoto dengan gaya yang mesra. Menurut Sinta, ia ingin mengabadikan foto pernikahannya berbeda dari orang lain. Lokasi foto yang bersebelahan dengan rumah, yakni jembatan penyeberangan tol Jakarta Cikampek kilometer 56, juga membuat keduanya semakin mudah melakukan foto pernikahan. Karena tempatnya bagus, nyaman, dan juga ini lagi kebetulan kan deket ya, di samping. Rumahnya di samping? Ya, di samping acaranya. Rumahnya di samping? Ya, di samping. Nanti kita ada sesi foto outdoor jadinya. Outdoor. Kebetulan kan ini lagi arus mudik nih. Iya. Agak ramai mobil. Jadi ya dibawa aja ke sini gitu. Dibawa. Kebetulan pengantin juga pengen di tangga katanya. Ide mendadak. Mendadak, spontan? Iya, spontan langsung. Selain hemat biaya dan waktu, tempat ini juga ia jadikan sejarah kelak untuk anak cucunya, di mana ia bisa berfoto dalam suasana unik dan menarik di tengah kemacetan arus balik Lebaran 2025.
Pemirsa, 6 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian memprediksi puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai hari ini hingga 8 April 2025. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di beberapa titik rawan macet. Pemudik diimbau mewaspadai titik rawan penumpukan kendaraan di tanjakan Lingkar Gentong karena banyaknya kendaraan roda 4 dan 2 yang mogok. Selain tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong dan Pasar Lewo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Sementara itu, pada periode puncak arus balik 2025 yang jatuh mulai tanggal 5 hingga 7 April 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung dipadati oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Tercatat dari tanggal 5 April 2025 kemarin, sebanyak 127.000 penumpang dengan 35.000 kendaraan telah meninggalkan Pulau Sumatera. Keramaian ini diprediksi akan terjadi hingga 7 April 2025 besok. Untuk meminimalisir kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Pemirsa, arus lalu lintas untuk arus balik di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat sejak pagi tadi terpantau ramai lancar. Untuk mengetahui informasi terkini, bergabung bersama kami Irfan Hardiansyah. Halo, selamat siang. Irfan, apakah di sana masih ramai lancar kondisinya? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini memang di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Limbangan, Garut, Jawa Barat, terpantau ramai lancar. Dan untuk saat ini pihak kepolisian dari Satlantas Polres Garut ini sedang memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas CB Sepenggal atau sistem satu arah. Dan saat ini kami sudah bersama Kasatlantas Polres Garut, Ibtua Ang Andi Suhandi, untuk menanyakan apakah memang hari ini akan terjadi puncak arus balik di gelombang kedua. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini terkait dengan momen arus balik, Pak. Apakah memang hari ini akan benar terjadi arus balik, Pak? Baik, kami sampaikan dari tadi pukul 08.00 kemeriahan memang sudah terjadi di wilayah Malangbong, Bandrek sampai ke Limbangan ini. Sehingga upaya kami dari tadi pagi sampai siang ini tentunya melaksanakan upaya-upaya one way sepenggal, dan sekarang bisa kita saksikan sekarang sedang dilaksanakan one way sepenggal, di mana kita melaksanakan titik pending atau penyetopan yang dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya ini kita berhentikan terlebih dahulu di daerah Pananjung, Limbangan, sehingga kita menguras dulu arus terpadat karena memang kiriman dari Tasik Kota dan Ciamis kami dapat informasi ini sudah berat ya, sehingga kita akan kosongkan dari mulai Malangbong sampai Limbangan. Dan alhamdulillah kami pun kerjasama dengan Polres Bandung bahwa di Cikaledong pun kita laksanakan pemendingan arus lalu lintas, dan dapat informasi bahwa arus lalu lintas yang dari arah Bandung menuju Tasik dan Garut memang sudah berkurang, sehingga kami melaksanakan one way memprioritaskan dari arah Tasik menuju ke Bandung. Sejauh ini CB Sepenggal ini sudah diberlakukan berapa kali, Pak? Sampai siang ini di jalur Limbangan Malangbong kami sudah melaksanakan 2 kali di Limbangan, 2 kali di Bandrek, dan 2 kali di Lewo. Dan sekarang setelah ini akan dilaksanakan juga pengurasan di Malangbong untuk menguras supaya tidak terjadi antrian sampai ke Gentong. Demikian. Berarti itu artinya hari ini bisa dikatakan puncak arus balik atau gimana, Pak? Untuk sampai siang ini memang dibandingkan hari kemarin ini tidak begitu banyak ya, dibandingkan kemarin ini ada penurunan untuk arus balik. Namun kami dari Satlantas Polres Garut bersama dengan Polda Jabar, Polresta Bandung, dan Polres Tasik Kota, kami akan lebih siaga lagi karena memang ini diprediksikan puncak arus mudik, arus baliknya gitu. Namun untuk pantauan sampai siang ini memang dibandingkan kemarin ada penurunan untuk arus balik.
Baik, terima kasih banyak Ibtu Aang atas waktunya, selamat bertugas kembali, dan tentunya dapat kami sampaikan juga kepada Anda Diandra dan juga pemirsa bahwa memang untuk di hari ke-6 setelah Lebaran ini, dari data yang kami peroleh juga dari Dinas Perhubungan ini, bahwa untuk data kendaraan yang sudah melintas di jalur selatan ini ada penurunan jika dibandingkan dengan hari kemarin, di mana untuk hari ini dari pukul 00 dini hari tadi hingga saat ini baru 8.000 kendaraan yang melintas di jalur selatan. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Irfan Hardiansah langsung dari Limbangan, Kabupaten Bogor. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, puncak arus mudik hari ini ribuan kendaraan sepeda motor memadati jalur arteri di Kota Cirebon, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Libur panjang Lebaran sebentar lagi usai. Warga memanfaatkan waktu dengan menghabiskan waktu di sejumlah tempat wisata. Salah satunya di antaranya wisata air masih jadi buruan warga. Dan pemirsa, ribuan kendaraan sepeda motor memadati di jalur arteri persimpangan lampu merah Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemudik sepeda motor terlihat mengantre di simpang 4 lampu merah jalur arteri Pemuda Kota Cirebon pada Minggu pagi. Diperkirakan semakin siang volume kendaraan akan terus meningkat. Berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, total kendaraan roda 2 melintas dari arah Jawa mengarah ke Jakarta sejak pukul 12 Minggu dini hari hingga pukul jam 7 pagi sebanyak 34.210 kendaraan. Pemirsa, libur panjang Lebaran sebentar lagi usai. Warga memanfaatkan waktu dengan menghabiskan waktu di sejumlah tempat wisata. Salah satunya di antaranya adalah wisata air yang masih menjadi buruan warga. Informasi ini sekaligus menutup iNews Siang kali ini, pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kolam ombak di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dipadati pengunjung dalam momen libur Lebaran kali ini. Demi menunggu jadwal dimainkannya ombak, pengunjung bahkan rela antri untuk mendapatkan posisi merasakan sensasi ombak buatan. Tak hanya dari Provinsi Lampung, pengunjung yang datang juga berasal dari luar provinsi seperti Sumsel dan Bengkulu juga turut datang lantaran penasaran dengan keseruan kolam ombak. Ketika musim libur tiba, kolam ombak yang disebut Krakatau Wave ini biasanya selalu dipadati pengunjung hingga berhimpitan layaknya cendol. Di sini lumayan seru karena kan wahananya juga banyak ya di sini, pilihannya banyak. Terus karena kita rame-rame sama